ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah 7%, sehingga listrik itu tidak terpakai. Adanya oversupply ini dikarenakan juga industri yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan pada saat yang lampau gitu ya Pak. Industri atau investasi yang masuk ke Indonesia saat ini sebagian besar itu ekonomi kreatif yang tidak membutuhkan energi listrik yang besar. Dengan adanya UU EBT tersebut, maka pembangkit konvensional ini bisa terhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel PHNH Policy Corner. Pada kesempatan kali ini kita sedang akan membahas mengenai isu yang sedang santai dibicarakan oleh masyarakat, yaitu mengenai oversupply ketenaga listrikan. Di mana saat ini oversupply yang ada adalah 35.000 MW, sedangkan yang belum terserap adalah 16.800 MW. Adapun di sisi lain, saat ini pemerintah juga sedang fokus untuk menyusun mengenai energi baru terbarukan yang dituangkan dalam rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR. Maka dari itu, saat ini saya bersama Pak Agus Pambagio sebagai Managing Partner dari PHNH Public Policy Interest Group akan membahas mengenai hal ini. Pak Agus Pambagio, selamat pagi. Pagi, Sofi, pagi semua. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Agus, langsung saja. Pak Agus, saya boleh dijelaskan mengenai situasi umum mengenai permasalahan oversupply ini bagaimana, Pak Agus? Begini, sekarang PLN memang oversupply ya, karena yang utama adanya penambahan pembangkit 35.000 MW yang sudah didesain oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kita 7%. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah 7%, sehingga listrik itu tidak terpakai. Bukan sebagian, semua sudah ditandatangani. Jadi artinya pembangkit itu harus segera dibangun. Kalau tidak, nanti bermasalah secara hukum. Kenapa itu dipasarkan 35? Karena waktu itu memang kita kekurangan listrik. Nah, yang terjadi saat ini sebetulnya oversupply-nya itu sudah banyak, terutama di Jawa, jaringan Jawa, Bali, Madura, Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, ini menjadi persoalan karena memang kita tidak mempunyai jaringan distribusi, jaringan transmisi yang lengkap. Seperti biasa, ketika pemerintah membangun infrastruktur, itu hanya hulunya saja. Nah, di distribusi di rantai hilirnya itu tidak terbangun, tidak hanya saja di listrik, tetapi juga di pelabuhan, di gas, di BBM, hampir semua seperti itu. Mungkin karena concern budget, mungkin tidak. Nah, soal oversupply ini kenapa bisa terjadi? Karena ternyata setelah sekian tahun dibangun, baru 6.600 lah yang bisa digunakan, yang sudah masuk ke jaringan. Itu ternyata industri kita menurun. Pertama karena pandemi, kedua memang industri atau investasi yang masuk ke Indonesia saat ini sebagian besar itu ekonomi kreatif yang tidak membutuhkan energi listrik yang besar. Itu jadi sekarang memang ada beban di pemerintah karena menurut data yang saya dapat dari PLN itu akhir tahun ini akan ada 7,4 gigawatt, itu besar sekali yang akan menganggur. Kemudian dari situ per 1 gigawatt itu beban APBN-nya atau beban PLN lah, PLN kembali ke APBN itu sekitar 3 triliun per gigawatt. Nah, ini yang menjadi concern, ini diapakan? Ya, jadi beberapa komentar sudah banyak. Misalnya Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Sugeng Suparwoto mengatakan ya satu-satunya jalan adalah elektrifikasi, artinya listrik itu disalurkan. Di sini ada persoalan tadi transmisi dan distribusi. Oke, baik Pak Agus. Jadi kita bisa memahami bahwasannya adanya oversupply ini dikarenakan juga industri yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan pada saat yang lampau gitu ya Pak. Nah, mengenai hal tersebut, apakah sekiranya pembangkit listrik konvensional ini pembangunannya dapat ditunda terlebih dahulu Pak Agus? Selain itu juga
sepengetahuan saya bahwa pembangunan pembangkit listrik ini dibangun oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP). Itu sekiranya juga apakah kontraknya tersebut bisa direnegosiasi? Nah, ini menarik ya. Jadi memang kontrak pembangunan power plant atau pembangkit ini sudah lama dilakukan dan sudah lengkap semua. Artinya apa? Harus dibangun. Untuk membangun power plant menurut kawan-kawan di PLN itu 3 tahunan. Nah, jadi semua sudah ditandatangan. Nah, ketika akan dibatalkan, tentu kita ada persoalan legal. Tentu investor yang sudah berniat atau bahkan sudah mengeluarkan dananya lalu ditunda atau dihentikan, mereka akan melakukan aksi hukum. Dan itu kalau mau, ada 2 hal yang sama-sama sulit. Merenegosiasi lagi yang belum dibangun pembangkitnya, atau ya dijalankan tetapi segera bangun transmisinya supaya listrik yang sudah tersedia di pusatnya atau di hulunya itu bisa digunakan oleh masyarakat. Karena tanpa transmisi dan distribusi tidak mungkin listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Ya kan, kita ini menjadi urgent karena dengan listrik apakah dengan jaringan udara atau jaringan laut harus dibangun. Baik Pak Agus, jadi PLN ini maju mundur juga salah ya Pak untuk renegosiasi juga berat, legal battle mungkin juga akan ada cost-nya. Dan kemudian jika dijalankan dan dibangun transmisi kemudian akan membutuhkan investasi lagi. Gitu. Nah, baik Pak Agus, tadi saya sempat dengar Pak Agus bilang bahwasannya kerugian yang dialami apabila tidak terpakai listrik itu per gigawatt adalah 3 triliun. Berarti pada tahun 2026 nanti bebannya akan mencapai 180 triliun. Bisa jadi dan itu kan tinggal dikalikan saja berapa kelebihannya. Ya kan, misalnya kita masih kekurangan listrik di Maluku, di Papua, ya kan, di sebagian Sulawesi atau pulau-pulau terluar, tapi kan tidak bisa ke sana. Masalahnya tadi tidak ada transmisi dan distribusinya. Dan itu harus dibangun. Jadi pemerintah sekarang harusnya tahun anggaran 2023 dikebut saja untuk transmisi. Ya kan, tapi ada nggak dananya karena kita sudah masuk resesi tahun depan. Ini yang menjadi buah si malakama untuk PLN sebagai lembaga yang satu-satunya menjual listrik. Nah, kemudian dari TOP itu, take or pay kontrak itu Pak Agus, itu akan menjadi beban siapa? Apakah PLN ataukah negara? Gitu, ya, take or pay itu kan artinya saya punya pembangkit listrik, saya jual ke PLN lewat jaringan. Mau dipakai atau tidak, PLN harus bayar ke saya karena saya udah bikinkan listriknya kan gitu. Iya, betul. Nah itu kan terus PLN lah, saya buat apa? Wong nggak kepake, saya nggak mau bayar. Nah memang itu sudah terjadi perdebatan kira-kira 3-4 tahun lalu, bahkan KPK juga ikut, tetapi belum terselesaikan. Jadi TOP itu memang harusnya dirubah karena kita oversupply. Tetapi merubah itu tentu perlu tangan-tangan politik, perlu tangan-tangan kekuasaan yang cukup keras untuk bernegosiasi dengan para IPP ini. Kan IPP sudah menanamkan uangnya dan pinjam uang itu, bukan uang dia sendiri. Tentu kan banknya juga nggak mau tahu. Ya harus bayar Anda utang. Nah ini sebuah persoalan yang sebetulnya yang berulang gitu ya. Nah ini yang harus diselesaikan. Berarti cost yang ditimbulkan akibat ada kontrak tersebut pada akhirnya akan menjadi beban APBN ya Pak Agus? Ya, memang pasti APBN kan. Kalau PLN pun kan ada kompensasinya, ada PSO-nya, jadi pemerintah tetap APBN. Nah ini yang satu hal yang memang agak terlewat mungkin oleh pemerintah ketika 3-4 tahun lalu sebelum pandemi itu harusnya sudah bisa diprediksi sehingga ada pelambatan untuk pembangunan 35.000 itu, apakah ditunda, apakah, tapi ini kan tidak semua ditandatangani, ya sekarang semua siap dibangun. Persoalannya ada nggak industrinya? Industri sekarang kan anak-anak muda seperti Sophie ya, itu industri kreatif itu udah bikin pabrik gitu. Ya, itu yang jadi persoalan. Pak Agus, tapi selain transmisi dan distribusi itu hal yang lain apa Pak Agus yang bisa dilakukan Pak Agus? Nah menarik ini, pemerintah kan melalui keputusan Presiden sudah menyatakan bahwa kendaraan listrik itu harus diutamakan untuk mengganti kendaraan yang dengan motor bakar yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu tahun 2019 Perpresnya keluar dan itu sudah diimplementasikan. Sekarang sudah banyak kendaraan listrik. Jadi memang salah satunya adalah mendorong penggunaan kendaraan listrik karena di situ terjadi pengurangan energi.
Dan Presiden baru-baru ini juga sudah minta seluruh menteri dan pejabat tinggi negara mobilnya diganti dengan kendaraan listrik. Bus-bus transportasi yang di Jakarta juga sudah menggunakan menggunakan bis listrik dan motor juga. Nah, sekarang ini sedang berlomba orang merakit, bukan mendesain dan membuat. Indonesia sukanya merakit. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang sedang digencarkan adalah pembuatan sepeda motor listrik. Saya sebetulnya kurang sepakat karena dengan sepeda motor kemacetan di jalan akan semakin padat, ya kan? Sementara perpindahan dari motor bakar ke elektrik ini belum lancar. Dan mobil elektrik itu masih mahal karena persoalan-persoalan pajak dan sebagainya. Tetapi itu sudah dimulai karena 2040 Indonesia sudah tidak ada lagi produksi mobil berbahan bakar fosil. Itu satu. Kedua, tapi saya yang dibatalkan nih, yaitu penggunaan kompor induksi. Oh iya Pak Kompor Agus. induksi ini sedang dicoba sebetulnya bulan Agustus September dan akan dievaluasi Oktober, tetapi sudah diputuskan pemerintah penggunaan kompor induksi dibatalkan. Saya tidak tahu kenapa, tetapi intinya ini sebuah usulan yang memang sedang dicoba. Jadi harusnya kalau dicoba hasilnya ada dievaluasi lalu ditentukan mau digunakan atau tidak. Saya melihat uji cobanya menurut saya cukup baik dan itu bisa diteruskan, tapi sudah dibatalkan. Jadi tadi selain membangun jaringan distribusi transmisi, penggunaan listrik dibanyakan di kendaraan. Tetapi persoalannya ini barang baru, harga masih mahal, tetapi ya sudah kita coba saja. Kita lihat berapa idle kapasitas PLN itu bisa digunakan atau berkurang ketika masyarakat banyak menggunakan kendaraan listrik. Itu saja. Baik Pak Agus. Kemudian jika kita melihat lagi Pak Agus saat ini, pemerintah itu kan juga sedang fokus untuk climate change Pak Agus, sedang menyusun RUU EBT. Nah, pertanyaan saya Pak Agus, bagaimana situasi oversupply ini yang belum selesai? Kemudian timbul permasalahan baru lagi dari EBT yang justru menurut saya dengan adanya RUU EBT tersebut maka pembangkit konvensional ini bisa terhentikan gitu Pak Agus. Nah, detailnya kita bahas urusan Undang EBT. Tapi gini, memang semua pembangkit kita ini mayoritas itu adalah pakai fosil, ya, batu bara ataupun BBM. Karena itu yang bahkan 35.000 itu juga fosil pakai batu bara. Nah, kalau EBT terus bagaimana? Sudah oversupply, terus ditambah lagi. Yang penting kita kan cari demand-nya, cari konsumennya siapa ini. Ya kan, konsumen yang makan banyak listrik itu ya hanya industri. Ya, industrinya ada nggak? Yang besar kita sekarang bangun industri itu industri baja yang nikel situ pakai smelter, itu besar listriknya. Nah, apakah itu bisakah kita membangun industri smelter dalam waktu 1-2 tahun ke depan? Itu persoalan. Kita bahas di pembahasan Undang-Undang EBT, ya. Baik Pak Agus. Jadi sebenarnya EBT ini merupakan hal yang sangat bagus karena juga mendukung polusi global gitu ya Pak Agus. Ya. Namun pemirsa, mengenai EBT ini kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam pada episode selanjutnya. Demikian diskusi pada kali ini. Saya Sofi Wasiat dari PHNH Public Policy Interest Group. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih, sampai jumpa.